Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UT SPF SMP Negeri 43 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Wakasek UPT SPF SMP Negeri 43 Bulukumba. Yang saya hormati pula teman-teman Bapak Ibu guru hebat UPT SMP Negeri 43 Bulukumba. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas kehadirannya, karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Namun sebelum kami menyampaikan pemaparan kami, dengan hormat kami mempersilakan dulu Bapak Kepala UPT SPF SMP Negeri 43 untuk memberikan selamat datang kepada Bapak, dan dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sekalian senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sekalian senantiasa diberikan nikmat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka membahas tentang bagaimana menerapkan budaya-budaya positif sebagai rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Kita semua berharap semoga di awal pertemuan ini dengan memperkenalkan kepada kita apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya di sekolah sehingga menjadi budaya di sekolah kita, sehingga menjadi ciri tertentu atau menjadi ciri khas di sekolah kita. Budaya apa yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga menjadi ciri khusus SMP Negeri 43 ke depan. Jadi diharapkan pada para calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan selanjutnya, kami sebagai kepala sekolah berharap bahwa Bapak dan Ibu semua ini sebagai penggerak jangan menunggu lagi digerakkan. Jadi tanpa dikasih aba-aba silahkan berbuat, menjadi contoh, menjadi penggerak buat kita semua dan buat anak-anak dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Saya kira harapan kita semua seperti itu, dan saya persilakan kepada ibu-ibu calon guru penggerak untuk melanjutkan pencerahannya kepada kita semua warga SMP Negeri 43 Bulukumba ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya untuk presentasikan waktu untuk pemaparan materi, saya persilahkan kepada Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mulai. Assalamualaikum. Yang terhormat
Yang kami hormati rekan Haji Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan destinasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Ya, jadi kebetulan kami di sini ada 2 orang CGP angkatan 10, yaitu saya sendiri Andrea Mansur dari kelas 10 24 dan Ibu Salma dari kelas 10 21, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Nah, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, sebelumnya alangkah baiknya apabila kita mengadakan kesepakatan kegiatan. Nah, di sini saya sudah menawarkan satu kesepakatan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mungkin ada yang mau menambahkan kesepakatan di atas? Silakan mengangkat tangan. Kalau ada yang mau menambahkan kesepakatan kegiatan di atas, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu Guru. Ya, silakan Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas, apabila kita memulai pelajaran dalam kelas, kita berdoa sebelum dan kita tidak semangat. Saya ingin menambahkan, setelah berdoa, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak Subianto. Khususnya meminta izin jika ingin keluar kelas. Jadi meminta izin jika ingin keluar kelas. Ya, jadi mungkin cukup ya 5 kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, antusias atau fokus menyimak materi. Yang keempat, angkat tangan sebelum berbicara. Dan yang terakhir adalah meminta izin jika ingin keluar ruangan. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat dan sepakati, alangkah baiknya sebelum kita memulai materi budaya positif, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri. Sebentar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Salma. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah selesai menerapkan kesepakatan pertama dan kesepakatan yang kedua. Selanjutnya adalah kesepakatan yang ketiga, antusias atau fokus menyimak materi. Jadi sebelumnya saya mau cek dulu antusias atau semangatnya mengikuti materi. Kalau saya bilang SMP Negeri 43 Bulukumba, kalian Bapak Ibu guru mengatakan luar biasa. Bisa? Bisa. Jadi saya mulai. SMP Negeri 43 Bulukumba, luar biasa. Sekali lagi, SMP Negeri 43 Bulukumba, luar biasa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Next, kita masuk ke materi apa itu budaya positif. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan kata ini, terutama yang pernah melakukan aksi nyata pelatihan mandiri disiplin positif, ya. Jadi 11-12 ya Bapak Ibu, apa itu budaya positif dan disiplin positif. Namun apapun jawabannya untuk saat ini kita simpan dulu, nanti di akhir kita simpulkan bersama apa itu budaya positif setelah mengikuti materi berikut. Jadi pertama, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan pemantik di atas. Jadi jawabannya dua, ada setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang di sebelah sana? Setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju, yang di sana ada yang setuju, ya. Jadi kita simpan dulu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Jadi semua jawaban kita simpan, nanti sebentar baru kita jawab secara bersama-sama. Lanjut, sekarang coba kita kepalkan tangan Bapak dan Ibu guru. Jadi dibayangkan ini ada hal penting yang kita tulis pada sebuah kertas, kemudian kita simpan di dalam kepala tangan kita. Misalnya ini hal yang kita tulis adalah rahasia besar kita atau tempatnya harta benda tak disimpan. Kira-kira kalau ada teman tak ini yang mau buka kepala tangan, siapa yang bisa mengontrol kepala tangan ini dibuka atau tidak? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi biar pakai link di sini teman tak ini membuka kepala tangan. Kalau kita tidak izinkan, maka kepala tangan ini tidak akan terbuka. Jadi itulah kaitannya dengan materi posisi kontrol, ya. Jadi posisi kontrol yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Dan di atas adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Kalaupun kita marahi, kita kasih suara besar,
murid itu hanya berusaha untuk tidak lagi mendengarkan suara besar kita sehingga ia menuruti apa yang kita katakan. Ya, jadi pada dasarnya murid sendirilah yang bisa mengontrol diri mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter, malah melemahkan karakter. Ya, karena anak pasti akan kepikiran apa yang salah dari diri saya sampai saya dikasih begini. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi contohnya pemberian hadiah. Apakah bisa meningkatkan motivasi anak? Ya, mungkin bisa. Tapi ketika tidak lagi diberikan hadiah, apakah itu masih bisa meningkatkan motivasi anak? Belum tentu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sangat salah sekali karena tidak tepat bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Ya, kita lanjut. Jadi mari kita saksikan bersama materi 5 posisi kontrol pada video tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita perhatikan baik-baik kasusnya. Sini kamu. Maju. Alasan kamu apa lagi? Kamu di sini tidak bermanfaat. Alasan kalian menjadi anak. Masih berani jawab nggak? Sekarang mengikuti lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Itu pergi sama lapangan basket. Kamu punya apa terlambat lagi, Nana? Ya Tuhan, Ren. Kamu sering ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kebetulan kalau sekolah, nah. Bisa main, tidak bisa membilang kamu. Duh, Gusti Nana. Kamu siapa yang boleh bantu kepala sekolah? Terus, apakah itu harus tulis apa yang di depan? Ini kamu jelaskan ke orang.
Selamat pagi sayang. Iya Bu, habis saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hari yang paling bijak. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Ini lari cepat ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung maksimal untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah di ujung Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus meninggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kalian harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kalian, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan ambil data untuk memantau murid. Murid mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Di menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian komentar di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan kamu ya. Kira-kira kamu belajar apa ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak kurang gaul lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah bersama Naren. Sekarang kamu dapat Baik Bu, terima kasih.
ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan menulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan dilema posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang diikuti setiap guru. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada diri yang membedakan diri. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi itulah tadi 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan pada video. Yang pertama adalah posisi penghubung. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah ada yang mengingat-ingat ada di posisi mana saya ini. Yang mana yang paling sering saya lakukan terhadap saya, termasuk saya sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah posisi penghubung. Posisi penghubung ini dampaknya adalah membuat murid menyimpan dendam terhadap kita yang hukuman. Jadi tadi Naren dihukum berlari keliling lapangan sebanyak 2 putaran. Tapi karena Naren bertanya kenapa saya harus lari, ditambah hukumannya menjadi 5 putaran. Ya. Jadi kira-kira ada yang tahu alasan Naren bertanya kenapa dia harus lari? Kira-kira kenapa Ibu Arman Naren bertanya kenapa saya harus lari? Tidak ada kaitan dengan lari keliling lapangan. Ya, kita tepuk tangan untuk ya, jadi tidak ada kaitan antara terlambat dengan lari keliling lapangan. Seandainya pada saat itu Naren belajar PJOK, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah konsekuensi. Mungkin Naren tidak ikut pemanasan, makanya dia disuruh berlari keliling lapangan. Tapi karena ini tidak ada kaitannya, makanya Naren ini merasa protes, tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kalimat-kalimatnya pembuat rasa bersalah itu sudah tampak tadi ya. Yang pertama, kamu senang ya bikin ibu susah. Itu membuat murid merasa bersalah. Yang kedua, kamu ingin ya ibu dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Jadi gurunya ini membawa-bawa kepala sekolah supaya murid merasa bersalah. Jadi ini tidak akan menimbulkan motivasi dari dalam diri murid, melainkan hanya akan membuat murid merasa gagal, ya, dan tidak berguna bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Jadi jujur saja posisi teman ini yang paling sering saya lakukan. Jadi kita mengakrabkan diri dengan murid, namun ternyata dampaknya tidak baik karena murid akan merasa ketergantungan dan ternyata hanya akan merasa akrab pada satu guru saja, itu yang selalu baik sama dia. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini erat kaitannya dengan konsekuensi. Jadi ada konsekuensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila terlambat masuk kelas, maka tugas nomor misalnya. Itu sudah disepakati konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang dianggap oleh Dian Gosen sebagai posisi yang paling ideal karena posisi manajer ini membuat murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi diharapkan posisi manajer ini membuat murid menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ya, jadi, di atas beberapa kata kebajikan atau nilai-nilai universal. Jadi setiap kalimat yang dikeluarkan memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju. Misalnya peduli, ya.
Semua orang tahu bahwa peduli itu baik. Namun tidak semua orang dapat peduli terhadap seseorang. Dia tahu bahwa peduli itu baik. Misalnya yang kedua, rajin. Semua orang tahu kalau rajin itu bagus. Namun tidak semua orang bisa menerapkan dalam hidupnya. Begitupun sampai belas kasih, percaya diri, semangat, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan dan kesenangan. Mari kita lihat penjelasan dari setiap materi-materi. Jadi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita harus percaya bahwa setiap murid melakukan suatu tindakan karena ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, jadi psikis, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Misalnya ada orang yang suka memelihara kucing misalnya, dia membutuhkan rasa saling diterima antar kucing dan si pemelihara. Dan kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan. Hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, guru, ataupun konselor. Selanjutnya, kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Biasanya ini terjadi antara kakak kelas dan adik kelasnya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan ingin didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Dia ingin berpengaruh terhadap sesuatu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Dia kebutuhan akan pilihan, dia ingin bebas memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lembutnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dia tidak mau diatur, dia mau bebas. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Itulah kelima kebutuhan dasar manusia yang selalu berusaha dipenuhi. Sekarang mari kita coba jawab bersama. Kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Menurut Bapak Ibu, apakah ini merupakan motivasi eksternal atau internal? Ya, jadi dia tidak melakukan suatu kesalahan karena tidak ingin dihukum,
Kira-kira itu motivasi yang timbul eksternal atau internal? Internal. Ternyata jawabannya adalah motivasi eksternal. Jadi kalau tidak mau dihukum, maka dia tidak melakukan suatu kesalahan karena tidak mau dihukum, berarti pemicunya adalah tidak ingin menerima hukuman. Merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan dari orang lain. Menurut Bapak Ibu ini motivasi apa ini? Eksternal atau internal? Eksternal. Karena ada dia membuatkan orang lain, maka ini berarti motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira ini motivasi apa? Eksternal. Dia tidak melakukan sesuatu karena menghargai dirinya, berarti motivasi yang muncul adalah motivasi internal. Nah, kemudian untuk membuat program kebajikan, jadi ketika kita ingin membuat program kebajikan terhadap murid, itu sebenarnya dapat dilakukan, tapi dilakukan secara khusus, pribadi, ke semua dan konsisten. Maksudnya, apabila seorang murid melakukan kebajikan, maka boleh kita puji, tetapi tidak boleh dipuji di depan teman-temannya, tapi harus dia sendiri yang dipuji secara pribadi dan konsisten dilakukan. Namun hal tersebut tidak boleh dilakukan ke satu murid saja, tapi harus dilakukan ke semua murid. Kuncinya tidak boleh dilakukan di depan teman-teman. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kita ingin memuji murid kita, kalimat yang bisa kita gunakan sebagai pembuka, kemarin saya perhatikan, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi misalnya seorang murid menolong murid lainnya, maka kita melihat itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Boleh kita puji, namun tidak boleh dipuji di depan temannya, tapi harus dipanggil, dipuji secara pribadi. Tidak boleh di depan temannya, karena apabila dilakukan di depan temannya, boleh jadi itu membuatnya merasa bangga diri, tinggi hati. Jadi harus dilakukan secara pribadi. Dan coba kita pilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ada yang bisa membacakan yang pertama sekaligus menentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mungkin Pak Suryanto. Tanggal yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya, jadi ini termasuk hukuman. Sekarang yang kedua, ya kebetulan yang kedua mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Tuti. Menurut Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ini merupakan hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu guru, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman. Ada kaitannya. Kemudian yang keempat mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Siti. Tindakan guru membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak dan Ibu guru, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini merupakan konsekuensi. Yang terakhir, coba saya bacakan oleh Ibu. Ya, lari karena terlambat hadir pelajaran PJOK. Menurut Bapak dan Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi?
Kunci. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Tepuk. Baik, lanjut. Nah, Mengembalikan. sekarang mari kita bertanya, apa sih perbedaan konsekuensi dan hukuman itu sebenarnya? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, saya persilahkan rekan saya untuk melanjutkan materi tersebut. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya kasih aplaus dulu buat Ibu anak kita dong. Masih semangat? Semangat. Mana semangatnya? Ini semangat. PT SPM SMP Negeri 43 Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita telah mendengarkan beberapa materi yang mana di antaranya adalah 5 kebutuhan dasar pokok manusia yang alhamdulillah telah kita bersama tadi. Kemudian beberapa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman di antara beberapa maksud yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya baiklah saya akan memaparkan tentang segitiga istilah. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menurut video Assalamualaikum.
Iya. Diletakkan oleh orang ini di gambutnya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang tidak Bapak Ibu bisa petik dari anak tadi dari video tadi? Apa yang bisa dipetik dari anak? Jadi kesimpulannya kita pengen melihat baik, kemudian tentang konsekuensi dan ini tadi juga disampaikan oleh rekan saya tentang juga bagaimana adalah tindakan yang diambil untuk membuat seseorang merasakan ketidaktahuan jadi tujuan utama hukuman adalah mencegah di mana masa depan dengan memberikan itu adalah kemudian juga konsekuensi hasil atau ini bisa tindakan negatif tergantung pada tindakan yang dilakukan dalam konteks disiplin. Konsekuensi seringkali mengacu pada hasil negatif yang dilakukan orang lain. Dan yang terakhir adalah tindakan memperbaiki. Tindakan memperbaiki adalah menjadikan kemudian yang diakibatkan dari dilakukan tujuannya adalah mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab jadi langkah-langkah restitusi itu ada 3 terkait dengan video yang kami dalam menghadapi kasus lawannya. Langkah restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah melestarikan identitas, yang kedua mengklarifikasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan jadi restitusi memperhatikan identitas dilakukan jika anak berbuat salah, maka akan membuat rasa mereka yang tidak terpenuhi dan rasa cerita maka itu juga untuk apa orang yang gagal kita menjadi orang yang sukses yang baik yang kedua
restitusi, validasi, tindakan yang di sini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak sehingga berbuat kesalahan tersebut. Yang menurut dia kontrol sebuah tindakan manusia itu pada dasarnya Pak. Kemudian nanti memiliki kebutuhan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita bagaimana memahami alasan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, restitusi menanyakan keyakinan. Jadi tindakan atau langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bahwa kita pada dasarnya termotivasi yang benar. Dan satu dari langkah itu maka anak akan siap itu dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bukan pasti yang baik, masih semangat? Kalau kita sudah lemas atau capek atau bagaimana? Kalau begitu masih ada materi yang kita tapi ya supaya semangatnya kembali pulih. Lagi yang ada di Bapak Ibu. Oke, bisa berdiri di tempat ini. Ibu biasa semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada materi terakhir tentang keyakinan kelas. Jadi berbicara masalah keyakinan kelas, sudah tidak asing lagi walaupun yang sebenarnya sebelum keyakinan kelas ini kita ada yang namanya peraturan kelas ya. Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu peraturan kelas atau keyakinan kelas sama atau tidak? Tidak. Kalau peraturan kelas, ada yang bisa menjelaskan apa itu peraturan kelas?
oleh dalam kelasnya. Kalau keyakinan kelas, iya, tapi atas tangan. Iya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mendukung motivasi ini kembali ke nilai-nilai yang menggerakkan seseorang yang tidak mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Yang kedua, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Sudah dijelaskan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita perhatikan di atas. Di atas ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Yang tadi sudah dapat pengajuan. Di poin pertama di peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat yang ayo kita pendek dulu, kita lanjut yang kedua, tadi bertanggung jawab. Oke, bagus, betul. Nah sekarang dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ini keyakinan kelas yang kalau melarang mengganggu orang lain. Jadi saling menghormati. Karena saling menghormati orang lain, saling menghormati dia, saling menghormati orang lain. Oke. Baik, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini. Dan cek. Kita harus datang 15 menit sebelum pembelajaran. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, lagi menjauh ini kekerasan ini dilarang kekerasan, karena kalau kekerasan yang biasanya dilakukan bisa menimbulkan diri kita terluka. Berarti ini tidak Perilaku. Ini bisa mencederai temannya sendiri atau kita ini kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Keselamatannya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Narkoba ini kesehatan. Menjaga kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Sabar kita dalam diri. Jadi, bersama kita tidak boleh mengambil posisi orang. Bersama mengambil. Selanjutnya, gunakan basket. Gunakan basket. Mulai yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koreo. Tiba, dan keselamatan. Ada keselamatan dan jadi baiklah kita budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini
dan diterapkan oleh sekelompok dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi, kita pada yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Mungkin ada di antara Bapak Ibu bisa menyampaikan, bisa menggambarkan apa hal baru Bapak Ibu yang dapat mengubah paradigma. Tidak ada yang bisa menjawab pandangan tapi jadi refleksi yang pertama hal baru apa yang menjadi dari diseminasi pengembangan pengalaman tadi saya bisa mendapatkan wawasan baru melihat posisi kontrol buruk yang menurut dari dosen bahwa posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kemudian dari penyebaran pengalaman tadi saya bisa membedakan apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan pendisiplinan yang paling baik adalah metode restitusi. Jadi luar biasa. Itu yang mewakili dari refleksi yang pertama, luar biasa. Selanjutnya refleksi yang kedua. Pertanyaannya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti penyebaran pemahaman ini? Ada bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti penyebaran pemahaman? Mungkin Pak Sulianto bisa menyampaikan bahwasannya apa yang muncul dalam Ya, berdasarkan yang disampaikan dirinya oleh tadi, kalau untuk gerakan ini, saya merasa lebih bertanggung jawab kepada siswa, kemudian juga saya merasa senang selama kegiatan ini. Saya rasa jawaban tadi mewakili perasaan. Jadi kami dari CGP Angkatan itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PNSP yang mempunyai atas kolaborasinya, atas bagaimana kerjasama yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi tugas kami bisa kami laksanakan dengan lancar dan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak juga. Demikianlah materi penyebaran pemahaman budaya positif yang kami sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf karena apabila kekurangan itu datangnya dari kami sendiri. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya tempat kucing belum kembali. Semua.